mempersembahkan sebuah monolog dengan judul Mulut, karya Putu Wijaya. Selamat menyaksikan. Di desa kami teh ada seorang perempuan, dia tidak punya mulut. Di bawah hidungnya kosong melompong. Tidak ada yang tahu apakah dia teh punya gigi dan lidah. Di balik wajahnya yang terkunci itu, dalam kondisi tuna mulut, kehadirannya membuat bingung warga desa. Semua orang sibuk mempersoalkan dia. Apakah perempuan ini teh cantik? Atau justru mengerikan? Semua orang bebas mengimajinasikan mulut seperti apa yang cocok dengan perempuan ini. Apakah mulut yang doer? Mulut yang tipis? Yang mungil? Bebas! Pro dan kontra terjadi terus-terusan. Semakin lama, semakin panas. Bahkan hampir terjadi bentrokan. Ada sekelompok warga yang ingin mendepak dia dari desa. Oh, hayo orang serang. Awewe tante kiriman iblis. Bahaya buat desa. Hayo orang duruk. Hayo, serang. Ono, kemenang gitu atuh ce. Kan merenang urang teh negara Pancasila. Ece inget tuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cacing oge kudu diperlakukan adil ce. Komode ini jelema ulah kitu ce. Halah siapa kokoh loba teh kacot. Geus aing mah urang serang we hayu serang. Hayu bangkul. Hayu. Tahan. Ulah. Tahan. BBM naik daya tuh, Korupsi di mana-mana, naik lah, kumaha ayo, BBM naik. Aduh. Dewi tah, BBM teh naik. BBM naik. Untungnya teh BBM tiba-tiba naik. Bukan cuma naik, edan, lenyap. Diminta turun, tapi tetap aja bandel. Sampai ada peraturan, barang siapa yang menjual BBM di atas harga yang normal, maka akan dikenakan tindakan hukum. Tapi dah angger wehe, tidak digubris. Tapi katanya mah, ini teh permainan orang dalam juga untuk mempersiapkan kemenangan di pemilu mendatang. Ih! Jadilah kami teh berhenti mempeributkan tentang perempuan itu. Pelan-pelan kami teh bisa menerima perempuan itu. Tidak ada lagi pro kontra. Tidak ada lagi yang ingin mengusir dia dari desa. Kami semua teh sudah menerima dia seperti kami menerima siang dan malam, menerima bulan dan matahari, menerima setan dan juga malaikat. Bahkan ya, kalau dia lama tidak lewat di jalan, sakit atau apa begitu, kita ini jadi cemas, khawatir. Buru-buru kita datangi dia ke rumahnya. Kita bantu dia bergantian kalau saja dia butuh pertolongan. Maklum, kami ini orang desa. Rasa persaudaraan kami masih tebal.
Tolong menolong kami, bukan bohong. Tidak seperti orang kota yang sudah luntur. Sekarang perempuan ini teh jadi aset desa. Dia teh milik semua warga. Tapi kemudian ada masalah. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama, siapa saja yang berani mengganggu stabilitas, maka akan kami tidak tegas, tidak pandang bulu. Cepat, tangkap yang kalah dia. Tangkap sekarang, goblok. Tiba-tiba saja, seorang petugas dari pusat datang. Dia itu seperti kolonial, langsung melabrak dan mencaci maki. Para hansip-hansip itu penurut pada atasan, apalagi atasan dari atasannya. Mereka langsung menghunus pentungan. Padahal sebelumnya pentungan ini tidak pernah mereka jamah. Merasa pemimpinnya punya gigi besar, mereka langsung menciduk perempuan itu. Mereka datangi rumahnya, mereka tarik dia keluar. Di mana mulut kamu, ah? Jawab! Di mana kamu sembunyikan mulut kamu itu? Perempuan itu kebingungan. Bagaimana dia bisa menjawab? Kalau dia saja tidak punya mulut. Hanya matanya yang menatap dengan lunak. Ya, kami yang sudah terbiasa mengerti bahwa tatapan itu bukan sekedar tatapan. Tatapan itu berisi jawaban yang jujur. Ya, tentu saja para petugas itu tidak akan mendapat jawaban apa-apa. Dia tidak bisa mendengar sorot mata perempuan itu. Dan untuk menutupi kebodohannya, lalu dia semakin marah, menggebrak lebih keras. Hei! Jawab atuh sia teh goblok. Di mana congor sia? Ulang aja dong gue. Kamu. Lalu perempuan itu ditarik lagi ke kamar. Dia diwawancarai 4 mata selama 4 jam. Tapi ya percuma saja. Petugas itu tidak akan mendapat jawaban apa-apa. Percuma, perempuan itu tidak punya mulut. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama, sementara perempuan ini kita harus amankan. Sampai betul-betul jelas siapa dalang dibalik semua ini. Siapa aktor intelektualnya. Dan mengapa dia ini tidak punya mulut. Siapa yang merencanakan semua ini sampai semua warga resah dan tidak mampu lagi mempersoalkan perempuan ini tidak punya mulut. Ini tindakan yang subversif. Padahal kita ini kan negara yang sedang belajar demokrasi. Dalam kondisi tidak punya mulut, bagaimana dia bisa terbuka? Bagaimana dia bisa menyampaikan pendapat? Kalau membuka mulut saja dia tidak bisa. Dia harus ditangkap, harus diamankan. Tapi Pak, punten, diam kamu. Barang siapa yang berani menghalang-halangi keputusan pusat, maka dia akan dianggap berkomplot. Kita ini negara hukum, ketertiban itu nomor 1, tahu? Mau juga kamu ditangkap? Henteu Pak, ulah ditangkap Pak, ulah. Semua warga keberatan. Bagaimana bisa seseorang yang tidak bersalah diamankan? Bagaimana bisa seseorang yang tidak punya mulut dianggap bersalah? Namanya juga nasib atuh. Kan belum tentu juga perempuan itu suka tidak punya mulut. Ya tapi
Meskipun kami ini tidak bisa melawan, kami tetap tidak terima dengan tindakan sewenang-wenangnya. Tindakan dari petugas itu menjadi bahan cercaan. Bagaimana bisa seorang petugas demi tugasnya dia membenarkan segala perilaku yang keji? Bagaimana bisa petugas itu seperti prokem? Apa iya negara memperkerjakan seorang serigala untuk melindungi rakyatnya? Serigala itu hanya ingin menjilat pantat atasannya. Dia mah bukan petugas, tapi teh tikus. Buat apa negara memelihara tikus? Hah? Tapi teh, itu semua tidak berlangsung lama. Harga BBM teh tiba-tiba naik lagi. Televisi sibuk membahas tentang perselingkuhan artis. Surat-surat kabar juga malah membahas perceraian DPR. Jadilah kasus dari seorang perempuan yang diciduk oleh petugas itu kalah pamor. Setahun perempuan itu menghilang. Kemudian alhamdulillah dia kembali lagi. Tapi kami semua terkejut. Astagfirullahaladzim. Sekarang dia sudah punya mulut. Dia punya sepasang bibir yang mungil, gigi yang bersih, putih sempurna seperti iklan pasta gigi. Dan juga kalau lidahnya menjulur, lincah seperti lidah kadal. Pokoknya mah dia punya kualitas mulut nomor 1. Sekarang perempuan itu sudah bisa cerita dengan panjang lebar. Suaranya merdu seperti suara penyiar-penyiar radio. Dan ketika dia bercerita tentang bagaimana dia menjalani operasi di mancanegara dengan didanai 100% oleh sponsor, bulu kuduk kami meremang. Sekarang aku sudah punya mulut. Aku tidak minder lagi. Aku sama seperti kalian. Bahkan mulutku ini sudah diajari banyak sekali hal. Aku bisa menyanyi, syalalalala. Aku bisa bahasa Inggris. Bahkan aku bisa baca puisi kalau diperlukan. Dan mohon maaf, mulutku ini juga sudah bisa cipokan. Perempuan itu cepat sekali berubah. Sekarang dia banyak mulut. Dia terus saja ngomong meskipun tidak ditanya. Dari pagi sampai malam dia ngoceh tidak berhenti. Padahal semua orang sudah tertidur. Ya mungkin dia terlalu gembira. Kami mengerti juga. Tapi ya barangkali dia pun sebenarnya tersiksa. Sudah mengantuk, tapi mulutnya tidak bisa berhenti ngomong. Sering kami melihat matanya sudah terpejam, tapi dia terus saja nyerocos seperti ban bocor. Oh ya Cuk, perempuan itu ngomong terus-terusan. Ih, ngerinya orang mah karunya ih. Akhirnya para tetangga kembali membicarakan perempuan itu. Penilaian kami jadi berubah tentang dia semenjak dia ini punya mulut. Yang tadinya menilai dia itu cantik, tapi sayang tidak punya mulut, sekarang malah terganggu karena dia kebanyakan mulut. Dasar perempuan cerewet, perempuan menyebalkan, perempuan banyak omong. Mulutnya ini merusak kecantikan, menodai kepribadian. Dan yang semula sudah membenci dia, semakin jijik. Mereka semua meminta perempuan itu segera menutup mulutnya kembali sebelum yang lain melakukannya dengan kekerasan. Tapi ya, seperti biasa,
persoalan ini juga tidak berlangsung lama. Karena tiba-tiba ada virus corona, COVID-19. Kehidupan jadi tambah gila. Para pemimpin yang seharusnya prihatin, mereka malah sibuk berebut kursi yang berarti rezeki. Judi, narkoba, open BO, krisis moral. Dan orang-orang pintar malah sibuk mengurusi bagaimana caranya memperbaiki generasi muda. Padahal sebetulnya mereka ini juga sudah tenggelam. Dikhawatirkan inilah akhir dari kisah. Inilah akhir dari kisah Jamrud Katulistiwa. Musik atuh, musik. Musik biar dramatis benernya. Gitu. Ya ulang. Oke. Siap, oke, yuk. Dikhawatirkan inilah akhir dari kisah Encan Santos Jamrud Katulistiwanya. Oh, habis Jamrud Katulistiwa baru jreng. Iya, astagfirullah. Oke, siap. Lagi. Ulang deh. Yuk, sabar ya. Yuk, bisa yuk. Dikhawatirkan ini adalah akhir dari kisah Jamrud Katulistiwa. Cakep. Kompaknya. Kompak, mantap. Dalam waktu sebulan, akhirnya kami bisa menerima perempuan yang semula tidak punya mulut dan sekarang jadi banyak mulut itu. Ya kalau perempuan itu jadi berubah karena sudah punya mulut, ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Karena akhirnya kami pun sibuk mengurusi semua persoalan yang datang setiap hari. Entah apa yang sudah dikerjakan oleh para pemimpin itu. Padahal semasa kampanye, mereka sibuk mengobrol janji surga. Untungnya, kami ini sudah diajari oleh nenek moyang untuk segera melupakan segala hal yang terjadi. Karena kalau semuanya diingat, bisa-bisa kita semua jadi gila. Ya, dan dialah. Petugas dari pusat itu datang lagi. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama, perempuan itu harus ditangkap. Dia banyak ngomong. Tangkap cepat. Tapi Pak, apa lagi kesalahannya? Dia sudah merusak bangsa. Dia banyak omong. Dia seperti memancing di dalam air keruh. Dia membakar-bakar. Membakar-bakar itu bukan jiwa orang timur, tahu? Dan kalian ini kenapa diam saja? Jangan-jangan kalian yang sudah menyuruh dia untuk mendongkel kami. Kami ini kan pemimpin kalian. Seharusnya kalian itu percaya pada kami. Jangan sampai pemikiran kalian ini ternodai oleh pemikiran luar. Kalian bisa sesat. Tangkap perempuan itu. Loh, tapi Pak, bukannya teh yang memberi mulut itu adalah Bapak? Ya memang benar. Tapi bukan itu maksud kita. Dia diberi mulut supaya bisa menjawab kalau ada yang bertanya. Bukan malah main fitnah, bergosip, membakar-bakar. Itu namanya bukan demokrasi. Tangkap! Setahun perempuan itu menghilang. Belum sempat kami protes, tiba-tiba PPKM. Tiba-tiba muncul virus varian baru. Lebih parahnya lagi, dana bansos dikorupsi. Ya terpaksa kami tidak lagi mengurusi perempuan itu. Karena urusan perut jauh lebih penting. Bahkan ketika perempuan itu kembali pulang dengan kondisi yang tanpa mulut, kami terima dia begitu saja, seperti biasa. Toh kami sudah tahu bahwa mulut perempuan itu akan diratakan, dikembalikan seperti dulu. Mulut itu
kembali menjadi tegalan yang penuh misteri. Kosong, tapi penuh dengan suara-suara yang tertahan. Tapi ya tentu saja, tidak semua hal bisa kembali seperti semula. Di antaranya matanya. Mata yang bersinar itu kini dipenuhi dengan bayangan gelap. Tentu saja, seseorang yang sudah terbiasa menyampaikan pendapatnya tiba-tiba saja dibungkam dengan kejam. Ya, sakitnya bukan main. Mata perempuan itu menyala, merah, penuh dendam. Kami sedih, kasihan, kami ingin menolong. Ya, tapi kembali lagi, ada masalah baru. Anak-anak semuanya disekolahkan di rumah. Para orang tua sibuk menjadi guru. BBM naik lagi, harga listrik semakin melunjak. Terpaksa kami tidak bisa ikut menanggung beban perempuan itu. Karena kami juga sebetulnya hampir-hampir mati dikubur nasib sendiri. Tapi untunglah kita ini sudah terbiasa dilatih hidup miskin oleh pemerintah. Jadi kami ini masih bisa bertahan, masih bisa mengencangkan ikat pinggang, tidak melawan, tidak protes, tidak mengeluh. Bahkan kalau perlu, kami makan batu. Ada yang mati gantung diri. Hah? Gantung diri, itu dia tuh ponaka ada yang mati gantung diri. Astagfirullah. Ih, gantung diri ya. Seorang perempuan tidak bermulut itu tergantung di cabang pohon nangka dalam kondisi tidak bernyawa. Barangkali ini salah. Aku minta maaf. Tapi aku sudah memilih sendiri untuk memutuskan mengakhiri hidupku agar kejadian berulang ini tidak lagi menimpa diriku dengan kejam. Semua warga panik. Kami ketakutan. Kami butuh penjelasan. Petugas dari pusat itu harusnya datang. Tapi begitulah, saat dibutuhkan, mereka justru absen. Bangsat! Yang sebenarnya terjadi adalah bahwa petugas itu sudah lama mati, jauh sebelum perempuan itu gantung diri. Bunyi sebuah surat dari pusat. Kami bingung dengan semua kejadian beruntun itu. Lalu kami menunggu. Kami bersiap-siap. Barangkali setelah ini BBM naik, listrik naik, atau ada bom meledak. Kami butuh pengalihan pikiran, mengelak, berpegangan, agar kami tidak terkubur oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Tapi semua itu tidak pernah terjadi. Kami semua terpaksa harus mengulum kejadian kematian dari perempuan itu. Sampai kenyang, sampai kembung, sampai muak dan muntah. Lalu akhirnya
menerima. Bertahun-tahun kami dihantui oleh kematian perempuan itu. Dia dibunuh dengan kejam. Jangan dikira seorang desa itu tidak punya handphone. Halo Cak Ona. Aya naon? Hah? Ada lagi? Oke, saya ke sana sekarang. Tiba-tiba ada kabar seorang perempuan yang tidak memiliki mulut sudah lahir di puskesmas.